Aparat kepolisian Resor Palu bersama Polsek Palu Selatan menggerebek arena sabung ayam dan kos-kosan yang diduga tempat transaksi narkoba di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penggerebekan diduga bocor karena arena sabung ayam tersebut telah kosong saat polisi tiba di lokasi. Tugas kepolisian kemudian mengalihkan sasaran dengan menggerebek sebuah kos-kosan yang diduga kerap menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan 4 orang beserta sejumlah uang dan peralatan sabu. Selain itu, polisi juga mengamankan puluhan ekor ayam petarung beserta ring aduan dan kurungan. Penggerebekan yang dilakukan polisi ini bermula dari laporan warga. Ada informasi dari masyarakat bahwa di lokasi pengungsian ini ada peredaran narkoba yang keluar. Kita datang ke TKP, kita dapatkan orang yang lagi transaksi narkotika jenis sabu. Di dalam ini juga ada kegiatan sabung ayam. Jadi inilah kita selamatkan para pelaku narkoba dan judi sabung ayam. Keempat orang yang diamankan beserta barang bukti peralatan nyabu dan uang transaksi kemudian dibawa ke Mapolsek Palu Selatan untuk diproses lebih lanjut. Dua kelompok massa yang masih berasal dari satu desa yang sama ini saling berhadapan dan terlibat adu mulut. Bahkan karena tersulut emosi, kedua kubu sempat terlibat saling dorong dan hampir menyebabkan bentrok. Kericuan ini dipicu sengketa lahan yang ada di desa mereka. Kedua kubu mengklaim memiliki hak untuk mengelola lahan. Setelah kita datang dan kita kawal masyarakat ini, ternyata di lapangan kita dibenturkan dengan warga kita sendiri. Nah, sedangkan kita dari LBH Emarian tidak akan mungkin berbenturan dengan masyarakat. Nah, dan kita tahu ini masyarakat ini tidak ada hubungan dengan LBHKM, tetapi mereka ini adalah bagian dari koperasi plasma. Apabila ada gangguan operasional dari pihak luar, maka perusahaan bersama-sama koperasi ikut menjaga dan mengamankan kebun kemitraan itu, Pak. Itu wajib, menjaga keamanan itu suatu kewajiban. Ketika mereka datang, itulah bagian dari solidaritas untuk ikut bersama memastikan kebun kemitraan ini baik inti maupun mitra itu bisa beroperasional, tidak ada gangguan. Bentrokan dapat dihindari setelah aparat keamanan dari Polres Kota Waringin Timur menenangkan warga. Kedua pihak diminta menggelar mediasi untuk mencari solusi. Merasa kasih sayang kakaknya berkurang, seorang adik di Kabupaten Langkat tega menganiaya kakaknya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Lalu apakah motif pelaku tega menghabisi kakaknya hanya karena sayang yang berkurang? Pemirsa, kasus penganiayaan saudara kandung tadi selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Wilson Purba. Pemirsa, 1 pemuda tewas pada tawuran yang terjadi di Palmerah, Jakarta Barat. Belum jelas pemicu saling serang menggunakan senjata tajam serta batu dan kayu ini. Tawuran antar 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Kota Bambu Utara Palmerah, Jakarta Barat. Parahnya tawuran dilakukan dengan menggunakan senjata tajam seperti celurit serta batu dan kayu. Belum diketahui pasti penyebab tawuran. Namun akibat tawuran tersebut, 1 orang pemuda yang ikut dalam tawuran terluka akibat sabetan senjata tajam dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi pun menyelidiki kasus ini dengan mengambil video rekaman CCTV sebagai barang bukti. Polisi juga melakukan olah TKP dan sudah mengantongi ciri-ciri peserta tawuran.
Nanti kami di kantor akan melakukan analisa. Semoga kita bisa mengidentifikasi para pelaku yang diduga ikut tawuran menyerang korban. Korbannya tewas dan? Iya. Ada berapa nih korbannya? Ada 1. Korban tewas akibat tawuran telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara polisi masih memburu pelaku. Dipergoki saat sedang mendorong motor curian, 2 maling di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap warga usai dikejar dan sembunyi di gorong-gorong. Pelaku hampir tewas dihakimi, namun diselamatkan polisi. Ini muka di sini nih, muka. Itu yang sono, itu kaki udah kaki itu. Warga Kampung Warung Bongkok, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengepung 2 maling motor yang terjebak di sebuah selokan usai aksinya dipergoki. Warga pun meminta pelaku keluar untuk menyerahkan diri. Udah tahan. Tahan dulu, tahan. Pelaku sempat dihakimi warga yang geram atas aksinya. Sejumlah warga lain pun menggelandang dan mengarak pelaku keluar. Beruntung petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang mendapat laporan tiba di lokasi dan mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Diketahui kasus pencurian sepeda motor di wilayah ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan sudah 7 sepeda motor yang hilang dicuri dalam kurun waktu 1 bulan. Saya lagi duduk di situ, motor saya taruh di depan rumah, udah didorong sampai ada sekitar 100 meter. Ada orang lewat, tabrakin, ada orang teriak. Pelakunya berapa orang? Dua orang. 2 orang. Apa aja yang diambil? Motor 1, Mac. Di sini emang udah sering kejadian? Udah sering, setiap udah ada 7. Udah ada 7? Iya. Baru ini pelaku yang Iya, baru berhasil tangkap. Petugas membawa kedua pelaku ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut. Kasus pencurian ditangani aparat Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dendam karena kakak kandungnya tidak memberi perhatian lebih, seorang laki-laki di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tega menganiaya kakaknya dengan senjata tajam hingga tewas. Korban terluka di badan kepala, sementara pelaku ditangkap saat bersembunyi. Hanya karena sakit hati kakak kandungnya tidak memberikan perhatian lebih, HN tega menganiaya kakaknya dengan senjata tajam hingga tewas. Korban tewas dengan luka senjata tajam di tangan, perut, dada, dan kepalanya. HN merencanakan penganiayaan terhadap kakak kandungnya. Pelaku mendatangi rumah korban mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di rumah korban, pelaku mematikan aliran listrik rumah korban, bermaksud agar korban keluar dari dalam rumah. Setelah korban keluar rumah, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban ambruk dan meninggal dunia. Kemudian pelaku melarikan diri. Setelah 6 jam melarikan diri, polisi unit Reskrim Polres Binjai dan Polsek Binjai yang menerima laporan keluarga berhasil menangkap tersangka di Desa Balai Gajah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Pada kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, bagian perut, lengan kiri, kepala dan kepala bagian belakang. Dari kejadian tersebut, korban menghembuskan nafas terakhir di TKP. Untuk proses hukum lebih lanjut, kini tersangka HN diamankan di Polres Binjai bersama barang bukti 1 parang, masker hitam, dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Seorang pria paruh baya di Lumajang, Jawa Timur tewas bersimbah darah di tengah kebun tebu dengan luka senjata tajam di leher. Pelaku pembunuhan tak lain adalah keponakan korban, namun motif pelaku belum diketahui. Matrum, 45 tahun,
Warga desa Jatisari, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, ditemukan tewas bersimbah darah di kebun tebu di Dusun Sekar Mulyo, Desa Tunjung, Kecamatan Guci Alit, Lumajang, Jawa Timur. Jasad Matrum ditemukan dengan luka senjata tajam di lehernya dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Hartoyo, Lumajang untuk diotopsi. Kejadian itu bermula saat korban bertemu dengan pelaku di jalan setapak di kebun tebu. Pelaku yakni Sandi, 35 tahun, warga desa Tunjung, Kecamatan Guci Alit, Lumajang. Tak lain adalah keponakan korban. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut. Diduga kedua bersaudara ini terlibat perselisihan akibat permasalahan warisan tanah. Tak berselang lama, tim Resmob Polres Lumajang yang mendapati laporan mengamankan pelaku di kantor desa setempat. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku menghabisi nyawa pamannya. Ini yang pelaku sudah diamankan dan menyerahkan diri, inisial S, kemudian usia 35. Untuk motif masih kita lakukan penyelidikan. Dugaan awal masih karena hubungan kekeluargaan, masalah keluarga. Hingga kini pelaku masih jalani pemeriksaan untuk mengetahui motif penganiayaan tersebut. Gadis remaja 16 tahun ditemukan tewas di kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh karena dibunuh adik kandungnya yang berusia 14 tahun. Konflik adik kakak berujung pembunuhan tersebut diduga dipicu uang hasil penjualan kopi. Suasana duka menyelimuti kediaman NH, 16 tahun di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Keluarga sangat terpukul melepas kepergian korban karena kematian yang tidak wajar. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya di kebun kopi tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dibunuh adik kandungnya sendiri berusia 14 tahun. Polisi sudah menahan adik korban berinisial S dan mendalami motif dan juga dugaan keterlibatan pihak lain. Hasil penyidikan sementara, kasus pembunuhan saudara kandung ini terjadi dipicu uang hasil penjualan kopi. Motif kejahatan yang dilakukan saudara S, jadi melakukan penganiayaan yaitu sakit hati. Namun demikian kita tetap terus kembangkan. Polisi telah memeriksa 2 saksi dan keduanya masih bersaudara dengan pelaku dan korban. Sedangkan pemeriksaan tersangka didampingi Dinas Sosial karena pelaku masih di bawah umur. Ibu dan paman tewas di tangan anaknya di Desa Tambakrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selain kedua korban, pelaku juga melukai tetangganya hingga dirawat intensif di rumah sakit. Seorang anak di Desa Tambakrejo, Kediri, Jawa Timur membunuh ibu dan pamannya sendiri. Selain itu, pelaku yang berinisial MN usia 25 tahun itu juga melukai tetangganya dengan sebilah parang hingga dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Kadang-kadang ada gangguan, kadang normal, kadang ada gangguan. Mungkin pas hari ini tadi hanya ada ibunya aja di rumah, akhirnya ada gangguan, dia sampai menganiaya ibunya, kemudian keluar ada Pak D-nya, akhirnya juga dianiaya sampai meninggal juga. Akhirnya ada 2 korban meninggal, 1 pas lari. Ini dikejar sama masyarakat, ada 1 masyarakat yang masih luka-luka. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Kediri untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Seorang keponakan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap usai membunuh pamannya yang tengah tidur bersama anak dan istrinya. Pelaku sakit hati kerap dilecehkan dan dihina di depan keluarga besar. Aparat Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali saat mengetahui warga berusaha menghakimi seorang pelaku pembunuhan. Petugas harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari jeratan warga yang geram dengan aksinya. Pelaku akhirnya digelandang ke Polres Katingan guna pemeriksaan lanjutan. Diketahui pelaku ditangkap lantaran telah membunuh seorang pedagang bakso yang tak lain pamannya sendiri.
Kepada petugas, pelaku mengaku aksi pembunuhan dilakukan saat korban tengah tidur bersama anak dan istrinya di depan televisi. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di lokasi kejadian. Motif pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati karena sering dilecehkan dan dihina korban. Korban sering melecehkan atau menghina si keponakan. Itu akhirnya keponakan merasa tertekan dan merasa dibenci oleh keluarga. Sehingga muncullah ada niat-niat untuk menghabisi pamannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi penjara Polres Katingan dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Jaga hati, jangan sampai sakit hati menjadi diri, mendendam, dan merugikan orang lain, apalagi saudara sendiri. Minta cerai dengan alasan ingin menikah lagi dengan pria lain, suami tikam istri hingga tewas. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.